Selamat pagi semuanya. Haleluya, luar biasa diberkati oleh praise and worship pagi ini. Isn't that great? Benar-benar luar biasa Tuhan kita. Jesus, you are all we need, benar? Tuhan Yesus, angkat tangan kita saat ini. Tuhan Yesus, Engkaulah yang kami butuhkan saat ini Tuhan. You are all we need Lord Jesus. Kau Allah yang luar biasa. Allah yang sudah menebus kami Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Tuhan, hari ini kami membuka hati kami Tuhan Yesus. Setiap daripada kami akan diberkati. Dan kami keluar dari tempat ini diubahkan. Filled with your life. Your abundant life will overflow within us, oh God. Thank you Jesus, in Jesus name. Haleluya. Amin. Haleluya. Diberkati luar biasa saya hari ini. Waktu praise and worship. I believe ada beberapa lagu-lagu memang God anoint, mengurapi. Betul? Setiap kata demi kata itu dibuat bukan hanya oh ya asal ngomong. Tapi waktu kita ngomong, waktu kita menyanyikan. You believe there is power. Ada satu kuasa yang menyembuhkan. Waktu kalian menyembah Tuhan, ada kuasa yang memberikan, yang everything disorganized, itu mulai kembali organize. Ada mungkin dalam kehidupan kita yang berantakan, itu Tuhan mulai bereskan saudara. That's the power of God. That's the power when the Christians worship. Waktu orang Kristen kita mengucap syukur, kita angkat tangan kita. Nggak harus karena angkat tangan. But because we are so blessed. Kita nggak malu-malu lagi angkat tangan. Kalian waktu nonton film, kalau saya ada satu pengalaman pribadi, kalau kita mau nonton film bioskop, make sure you are not late. Kata suami saya. Kalau perlu 10 menit sebelumnya kamu udah ada di situ. Yang semua suka movie katakan amin. Amin. Wah, ternyata di sini semuanya supporting kamu nih. Itu cuma salah satu cara kita untuk appreciate. But when kalau kita angkat tangan, lift up our heart, our voice. Gue nggak mau nyanyi, gue nggak biasa nyanyi. Nggak apa-apa, kalian fals pun nggak ada yang pusingin kiri kanan. Paling kiri kanan aja gitu, kiri kanan ngeliatin kita. But you don't care. No seriously, you don't care. Kalau saya sih nggak don't care sih, karena waktu kalian menyembah Tuhan, angkat tangan saudara. Saya katakan hidup kamu pasti berubah. Saya nggak bilang ini merupakan satu metode harus angkat tangan. Tapi saya mengalami yang namanya kalau kita angkat tangan itu lepas. There is power when you lift it up, your hands. It means Tuhan turun tangan saat ini buat keadaan saya. Amin. Waktu kalian nyanyi, kalian menyanyikan itu walaupun kadang-kadang biasanya masih malas banget ngomong. Nyanyi itu gak ada gak even ada kemauan hari ini untuk nyanyi. Waktu nyanyi cuma ngomong kata yang sangat simple. Believe me, akan ada suatu kuasa turun atas kamu yang menyembuhkan, memulihkan kehidupan kita saudara. Saudara kita ini manusia sangat butuh Tuhan. Katakan amin. Katakan ke sebelah kiri dan kanan saudara kalian bilang, kita butuh Tuhan. Coy, kita butuh Tuhan coy. Jangan. Benar-benar kita butuh Tuhan. Just that one word. Kalau kita meditate, kita benar-benar butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan luar biasa. Bukan karena saya selalu bilang saya bisa ada di tempat ini. Diberikan kesempatan diundang untuk sharing di tempat ini. Oke? Secara regular, puji Tuhan, amin. Itu karena kenapa? Bukan karena saya lebih baik dari kalian. Bukan karena saya lebih pinter. Kalian tahu gak firman aja saya untuk ngafalin aja saya susah sekali untuk hafalin. Makanya saya perlu PowerPoint. Multimedia tos dulu. Kalau dia gak ada saya bingung. Kalau gak ada gadget saya gak bakalan. Saya itu orangnya sangat terbatas saudara. Kenapa Tuhan taruh saya di sini? It means orang seperti saya yang sangat limited. Saya gak kayak suami saya yang jago banget ayatnya. Seriously? Bukan untuk diketawakan saya ngomong gitu. Saya bukannya ngejelekin suami saya. Ini kayaknya crowd ini memang suka sekali untuk bikin saya itu terpancing untuk ngerjain suami saya. Nggak tahu kenapa, padahal saya di rumah baik-baik saja. Bisa tanya sama anak-anak saya bahwa saya ibu yang baik, istri yang baik. Amin, anak-anak saya ada di sana, saya ngaminin.
Betul ya Han ya? Amin gak? Amin. Jadi maksud saya waktu kita, tadi kenapa sampai ke situ? Hah? Sampai kemana tadi? Lagi ngomongin apa? PowerPoint. Kenapa saya butuh PowerPoint? Karena saya sangat butuh, kadang-kadang saya lupa. Saya tahu mau ngomong apa, tapi kan bahasa saya. Takutnya saya ngomong kalian gak ngerti. Ya kan? Tapi kalau kita kembali ke firman Tuhan yang tertulis, kalian akan, wow, saya aja begini. Jadi sebenarnya saya ada di sini, it's a example. Suatu contoh bahwa Tuhan itu bisa pakai siapapun juga. Kalian jangan pernah merasa, aduh gue kayaknya kurang bisa lah. Aduh kurang bisa apa? Saya lebih kurang bisa gitu. You know, God is good, amin. Dan Tuhan itu sangat-sangat indah. Waktu dia mau pakai, dia juga bahkan tidak mau bilang, dia itu tidak pakai kita dengan satu kesadaran, oh supaya kita sadar, lagi mau dipakai Tuhan nih gue gitu. No, waktu kita dipakai Tuhan, kita gak tahu kita dipakai Tuhan saudara. Amin. Kita akan lihat nanti salah satunya di firman Tuhan waktu wanita Samaria, waktu dia dipakai Tuhan, dia gak even tahu dia lagi dipakai Tuhan. Dia bisa declaring all everywhere di kampungnya dia gitu. Untuk apa? Untuk bilang katakan bahwa ada Mesias, di sana ada Mesias. Kalian di sini juga saya yakin waktu kalian sharing sama temen, ngapain sih ngomongin GBC? Lu ngajakin gue ke GBC, lu ngapain? Hah? Lu ribut ya udah daripada lu ribut gue datang lah. Ya kan? Some people ada yang ketawa itu saya tahu mungkin ada yang begitu. Beneran. Gue datang ke sini nih nggak tahu nih teman gue ngajakin, akhirnya gue datang juga lah. Cerewet, gue datengin. Tapi kalian saya bilang katakan, when di GBC, because there is Jesus. Saya gak bilang di tempat lain gak ada Yesus. Tapi saya mau katakan, saya sangat diberkati. Tuhan dirikan gereja ini untuk kita semua. Dia yang semua in charge in everything. Kita semua di leadership di sini sangat tidak experience. Kita sangat-sangat kosong dalam hal buka gereja, atau memulai gereja. Don't think kita itu berpengalaman. Don't you ever think, jangan kalian pikir kita punya pengalaman. Karena pengalaman apapun itu tidak bisa. Waktu Tuhan wisdom of God, hikmat Tuhan turun atas kita, itu yang kita butuhkan saudara. Apapun yang kalian saat ini, keadaan kalian mau punya anak 1, 2, 3, atau gak punya anak, sama aja. Hikmat kalian dalam membesarkan anak, tetap kalian butuh hikmat Tuhan. Amin. Kita yang punya sudah married ataupun belum married sama aja. Kalian perlu hikmat Tuhan luar biasa. Kalian udah kerja puluhan tahun. Kalian di bisnis puluhan tahun, belasan tahun. Jangan kita pikir kita tahu. Karena sekarang keadaan di dunia ini sangat tidak bisa diprediksi. Betul? Yang biasanya works, belum tentu works lagi saat ini. Dulu strategi gue sih kalau bisnis kayak begini biasanya jalan nih. Tapi ternyata sekarang gak jalan. You need the wisdom of God. And the wisdom is Jesus. Is Jesus himself saudara. Saya waktu tadi menyembah Tuhan saya katakan Tuhan sangat-sangat gak worthy. Gak layak saya di sini benar-benar. Kita di sini tadi makanya kalau leader saya Holy Communion kalian perlu tisu. Kalian prepare aja udah kayak first call altar calling sebenarnya. Saya merasakan Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus mau mati buat kita. Who do you think you are? Who do you think am I? Sepinternya kalian, secakepnya dan segantengnya kalian, sekerennya kalian, sekarapnya deh. Kerennya kayak gimana? Tetap gak ada satupun yang qualify. That we can bisa dapat yang namanya karya keselamatan daripada Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus satu-satunya yang kita butuhkan. Dia itu adalah center dari segala kehidupan kita. Kalau kalian sekarang masih skeptis, merasakan apa sih Yesus, apa-apa sih Yesus, apa sih Yesus. Kalian datang ke kita, apa-apa di GBC ngomonginnya Yesus, you know why? Because he is too good. He is too good to be ignored. Dia terlalu, kalau kita cuekin tuh gak mungkin bisa. Sesuatu yang too good itu lu mau cuekin aja, kita mau cuekin aja dalam kehidupan kita, you just cannot. God make it so interesting every day in our life.
Setiap hari dalam kehidupan kita, dia bikin yang namanya cari perhatian, cari caper daripada kita. Dia caper terus setiap hari. Kenapa? Supaya kita itu kembali. Kembali dalam arti focusing on him. Kita sering sekali distracted, saudara. Kalian ada aktivitas barunya distracted. Ada hobi baru, forget it. Ya kan? Lupain, ntar suka lupa. Dapat pekerjaan baru yang ini, ya kamu harus ini, harus ini. Akhirnya lama-lama gak ke gereja. Saya gak condemn orang gak ke gereja. But if you have a church who declare and preach gospel every week, you better come. I say you better come. We just cannot play around anymore about church. Saya ngomong gini bukan karena saya ibu gembala di sini. No. Even saya kalau duduk di situ, saya akan datang tiap minggu. You know why? Because I need it. Saya butuh yang namanya kabar baik. Saya butuh yang namanya diingatkan, Jesus loves you. Man, Tuhan tuh sayang banget sama kamu. Tuhan udah siapkan segala-galanya, jangan khawatir. You know, I need reminder. I need reminder. Kalian juga butuh reminder. Orang yang datang ke sini saya tahu haus dan lapar akan Tuhan. Luar biasa. Sampai 1 jam pun di sini dengerin khotbah firman Tuhan tidak pernah berasa, betul kan? Dikasih 1,5 jam aja di Jesus tadi masih gak mau pulang. Masih lagi meeting lagi another 30 minutes. Banyak yang katakan iya betul. But you know why? Nggak disalahin. Karena kenapa? Ada kehausan dan kelaparan saudara. Kita ini butuh yang namanya firman Tuhan yang hidup. Jesus himself. Kalian hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mendengarkan, dibukakan lagi. Yesus how beautiful he is. Lebih dari segalanya. Buka di Kolose 1. Kolose 1 ayat 17. And he is before all things. Ini di Complete Word Study Bible. He is before all things. And by him all things consist. Jadi dia itu Yesus. Itu ada sebelum semuanya ada. Sebelum ada perkawinan kita. Sebelum ada yang namanya punya anak. Sebelum kehidupan kalian ada. Sebelum GBC ini ada. Sebelum kalian even lahir. Itu Tuhan Yesus sudah ada. He is before your plans. Ministry gak usah pusing saudara. Gereja GBC tidak usah dipusingkan. We rest. Kita beristirahat di dalam satu karya yang sempurna, yaitu karya Yesus sendiri. Before all things itu Jesus, and by him, dengan dia all things consist. Pikiran manusia, consideration, kita punya pemikiran manusia. Kalian tahu ya maksudnya pemikiran manusia? Kadang-kadang kita belum kejadian aja kita udah pikirkan. Siapa yang suka kayak gitu? Gak ada yang mau angkat tangan. Saya suka kayak gitu. Belum kejadian besok saya boro-boro besok. Bulan depan. Saya udah pikirkan kadang-kadang hari ini. Betul? Gak usah angkat tangan, saya juga tahu. It's just sometimes kita tuh terlalu. Kadang-kadang kita bingung. Terus ada kejadian buruk. Kita ngeliat ke Tuhan atau kita perburuk kejadiannya? Kita perburuk. Ya kan? Ada something is not good. Akan kita pikir-pikir dan kita korek-korek terus. Kalau bisa lebih jelek lagi dari ini. Kayaknya mungkin dia jangan-jangan begini. Jangan-jangan begitu. Pikiran saya itu sangat negatif saudara. Kalian jangan pikir kalian gak negatif. Kalian saya tadi maju ke depannya pikiran kalian udah negatif terus sama saya. Iyalah. Pasti ada. Tapi I love you all. Tapi it's us. We are full of negativity. Bukan full of need, bukan. Itu kita. Tapi makanya kita waktu Yesus ada itu bisa bikin kita tuh wow. We need the Lord, we think about it. Kadang-kadang kita perburuk keadaan kita. Tapi praise be to God. Kita di sini datang hari ini. Kita ada komunitas di sini yang saling mengingatkan. Suami dan istri is the best community. Suami istri, kalau kalian yang suami istri ingatkan satu sama lain. Kalau gimana Ci, kalau misalnya pastor kalau dua-duanya lagi berantem terus gak bisa saling mengingatkan. You believe that Jesus will do. Tuhan yang akan ingatkan. Tuhan gak pernah lupa.
Tuhan gak pernah lupa, dia akan pakai orang-orang di sekitar kita. Bahkan dia bisa langsung speak to us. Karena kenapa? Karena Roh Kudusnya ada di dalam kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita selalu berpikir, selalu mengingatkan kita. Amin. Kita buka hari ini Yohanes 3 dan 4. Hari ini kita gak banyak-banyak, kita akan pelan-pelan jalanin Yohanes 4. How Jesus opens, membukakan kehidupan, membukakan identitas diri dia kepada orang Samaria itu. Kalian mungkin udah tahu, aduh I know this lah. Si Cilita mau sharing ini, gue tahu judulnya kan ini kan. Kayaknya ada tuh di YouTube. Tapi saya gak peduli, saya akan tetap preach. Haleluya, saya akan tetap preach, you know why? Because I need to be reminded and you need to be reminded. And I believe, saya percaya Holy Spirit, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, bahkan yang belum kita dibukakan, Tuhan akan bukakan hari ini. Amin, katakan amin. Nah, Yohanes 3 mengenai Nikodemus. Nikodemus itu sebenarnya Yohanes 3 sama Yohanes 4 itu diletakkan bersamaan, side by side. Kenapa? Kita akan melihat mengapa. Tadi saya diingatkan lagi satu hal bahwa it's about Nikodemus itu adalah cerita mengenai sebenarnya kita dulu. Kalau kita Nikodemus kita langsung bukan gue. Bukan gue men, gue bukan ahli Farisi. Kita dulu semua ahli Farisi saudara. Kita pikir, sometimes kita sering kali bahkan kita merasa kita tahu. Kayak gue tahu nih. Tuh yang tadi tuh suara-suara yang tadi tuh, gue tahu nih Cilita mau ngomong apa nih. That's it, itu roh Farisi kita kadang-kadang. Kita udah tahu mau ngomong apa. Firmannya apa. Kita buka sekarang Yohanes 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi dia ini pemimpin agama Yahudi. Dia itu namanya Nikodemus, next. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. First, ia datang pada waktu malam. Tadi saya bilang, ini sebenarnya adalah gambaran manusia datang kepada Tuhan. Manusia bisa kan datang kepada Tuhan. Tuhan aku tahu. Pertama dia bilang, Rabi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru. Udah so tahu salah pula. Dia bilang, iya kan? Dia bilang, Rabi gue tahu, lu kan datang sebagai guru. Padahal dia datang bukan sebagai guru, dia datang sebagai apa? Savior, dia datang sebagai Mesias. Tapi kita sering so tahu, Tuhan Yesus, aduh gue tahu lah. Grace lagi, Yesus lagi, gue tahu Yesus siapa. Yesus itu, iya tahu deh Yesus kasih karunia dan segala macam. Kalian gak tahu, you don't know. Kita gak tahu. Kita itu gak tahu saudara. Sebab tidak ada seorang pun dapat mengatakan, dia jadi orang yang udah so tahu, tapi dia padahal salah. It's the same thing with us. Waktu saya dengar firman ini, saya selalu mikirnya gitu, Nikodemus orang lain. Oh itu gereja itu tuh sebelah situ tuh yang hukum seperti orang Farisi lah, ahli Taurat lah, bla bla bla. Tapi waktu saya renungkan, Tuhan, saya juga sering seperti ini. Kadang-kadang kita mendahului Tuhan. Gue tahu ini, gue tahu itu. Tapi biarlah hari ini saya tahu kita semua dibukakan bahwa kita itu, Tuhan itu bisa akan membukakan kita bahwa kita ini gak tahu apa-apa. Kalian di sini kita semakin tahu, semakin jalan. GBC hampir tahun ketiga. The more I preach about grace, ya, saya mau kasih tahu, saya tambah gak ngerti, serius. Karena saya merasa apa yang saya ingat dan saya tahu, saya pikir itu benar, bukannya saya pikir itu benar, saya pikir itu cukup, ternyata gak cukup. Grace bukan sesuatu untuk kalian pelajari saudara. Bukannya salah untuk pelajar Bible study, no. Jesus study apalagi enggak. Jesus study by the way come nanti Kamis depan. You'll be blessed. Karena kenapa? Selalu kita disegarkan. Iya kan? Kenapa datang nanti Kamis, jadi Jesus study itu seperti, it's a Bible study, bukan seperti, it's a Bible study. When you find Jesus, kalian akan di-reveal, dibukakan mengenai Yesus dan kuasa semua yang dia sudah lakukan, karya keselamatan dan sebagainya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kalian, gereja Tuhan akan diperlengkapi. Mungkin ada hal-hal yang salah yang kita tahu selama ini akan dibenarkan. We will be dikoreksi. Dikoreksi dari firman Tuhan. Bukan dikoreksi, dikondem, tapi dikoreksi dengan firman Tuhan. Nah, kalian datang. Nah, tadi dibilang katakan bahwa
Rabi, kenapa engkau tahu? Rabi, kamu tahu bahwa engkau datang sebagai guru. Karena kita tahu, we think we know everything. Kembali lagi, we think we know everything, padahal kita nggak tahu. Saya bilang, saya 3 tahun mulai regular preaching. Padahal saya itu benar-benar backgroundnya tidak ada yang namanya dari theologian atau seminari. Tapi Tuhan luar biasa. Di sini kita punya leadership semuanya adalah bukannya orang-orang yang sudah berapa tahun belajar di mana dan di mana. Kalaupun ada itu puji Tuhan. Tapi somehow Tuhan taruh bukan orang-orang seperti itu. Backgroundnya adalah background orang biasa. Yang dijamah oleh Tuhan. Yang dijamah oleh Tuhan. Mengalami kasih karunia Tuhan. The grace found us. Dan kita bahkan mengalami yang namanya transformasi hidup kita diubahkan. Dan kita rindu untuk bisa sharing sama orang lain. Kita rindu sharing sama teman kita. Bahkan kita rindu di Jakarta dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Tuhan itu membebaskan, saudara. Kalian kalau datang di sini di depan misalnya gitu, kalian kalau beli Pizza Hut hari ini, ya, kalian beli 1 dapat 2, dapat 2 gratis. Semua langsung kiri kanan gitu. Ini misalnya. Itu udah yang mau pergi loh langsung online cepetan, pesen sekarang. Itu normal kalau orang dibilangin ada kupon, ada sesuatu buy one apa, kalian pergi kan? Pasti pergi, apalagi gratis. Sekarang kalian mendapatkan firman Tuhan yang memerdekakan kalian. You just cannot stop it. You just cannot stop them. Kita gak mendahului Tuhan, tapi kalau Tuhan suruh, share, preach it. Sometimes mungkin gak sampai preaching seperti yang namanya, ya kamu tahu ya ayat yang seperti ini, Yohanes ini, langsung ini, mungkin gak, tapi dari sharing your life. Makanya kita waktu dibukakan itu, kita gak mungkin gak sharing. Lalu teruskan. Kita teruskan ya, kalau nggak jalan-jalan terus. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi Tuhan katakan, lu mesti dilahirkan kembali. Lu mesti dilahirkan kembali. Ini dia ngomong sama siapa? Sama rabi, sama kepala agama, hukum Taurat. Ahli hukum Taurat ini si Nikodemus dikatakan, lu harus dilahirkan kembali. Bahkan nanti kalau kalian baca lagi ada kata-katanya, lu masa aren't you the master? Hah? Bukannya lu tuh paling jago di Israel? You're the master of Israel. Oh, bukannya kamu gembongnya kasih karunia? Atau kalian bukannya kepalanya ini? Sering gak kalian pikir? Kita pikir we know everything. Kalian bukannya udah ngikut pelayanan such and such dan udah di dalam pelayanan itu belasan dan puluhan tahun? Masa gak tahu? Tuhan itu meribyuk Nikodemus. Kalian tahu Tuhan itu gak suka sama orang yang self-righteous. Self-righteous bukannya adanya di gereja lain, di sini pun bisa. Saya pun sering. Kita pikir kita tahu. Dan saya hari ini berdoa, semua self-righteousness akan kita hancurkan pagi ini. Dalam kehidupan kita. Kita gak mau jadi orang yang self-righteous. Kita akan menjadi seperti seorang Samaria yang datang kepada Tuhan like a sinner. We are a sinner. Tuhan, saya coba Tuhan. Berikan saya Tuhan. Your leading. Apa yang harus saya lakukan Tuhan Yesus? Bagaimana saya harus memimpin orang-orang di sini Tuhan? Bagaimana saya punya anak, punya wisdom untuk membesarkan anak saya? Anak saya sekarang teenager. Saya akan butuh lagi hikmat untuk saya membesarkan teenager. Nanti saya akan besarkan mereka nanti udah kuliah lain lagi. Dan gak apa-apa nanya sama temen yang memang Tuhan gerakan, kita bisa sharing. Orang-orang yang lebih di atas kita, it's okay. Gak harus ngikutin semuanya, tapi we appreciate and we respect orang-orang yang lebih older, saudara. Kalian sama orang tua kalian harus respect. Jangan dikit-dikit, gue udah tahu. Mami gak tahu kan kasih karunia kan? Gak tahu kan? Kamu tahu gak kasih langsung dikotbahin orang tuanya? No, kita tetap respect mereka, they are older than us. Ada bagian-bagian hikmat yang Tuhan taruh di dalam kehidupan mereka, yang kita patut dengarkan saudara. Ini
Khotbah seperti ini susah loh diterima. Susah. Saya tahu mukanya semua cemberut semua. Julita tahu apa sih? Nggak tahu kan orang tua saya kayak gimana panjangnya gitu kan. Ya kan? Saya juga anak lagi. Saya nggak langsung keluar gede gini, nggak ada orang tua. Bukan, oi. Saya juga anak. I know how hard. Bagaimana susahnya untuk tunduk kepada orang tua yang mungkin kadang-kadang, saya pun orang tua sekarang. Buat keputusan salah. Bisa nggak orang tua salah? Ya bisa. Kalian apa lagi? Ya kan? Kita pikir orang tua gini-gini salah. Orang di sini anak-anak muda banyak kan? Saya ngomong gini dari heart yang memang saya sama seperti kalian pun. Saya pun punya anak 3. Bisa nggak mesti dibilangin sama orang tua saya? Ya masih dibilangin. Kan saya kan kalau udah gede gitu. Gue kan udah umur segini. Udah umur segini punya anak 3. Wah, bangga banget ya punya anak 3 aja. Punya anak 3 masih diomelin kayak anak SMP. Kadang-kadang kan kita kan bisa kayak seperti itu. Iya kan? Tapi hari ini biarlah kita melihat, wow Tuhan, kita ini pun harus tetap respect them. We pray for them. Kalau orang tua kalian belum mengerti yang namanya kasih karunia Tuhan, you pray, you speak grace. Kalianlah menjadi yang namanya saksi hidup yang menjadi terang. Mereka akan melihat, wow anak gue luar biasa, anakku luar biasa, penuh dengan kasih. Dia mengasihiku lebih dari biasa-biasanya, mungkin tambah sekarang semakin sayang. Semakin care, bukan semakin pelit sama orang tua. You know, saya senang sekali kalau punya anak bisa perhatian sama saya. Betul gak sih? Kita semua akan menjadi orang tua saudara. Ya orang tua yang muda maksud saya. Saya sih tetap muda, terserah lu orang mau tua-tua. Saya orang tua yang muda. Nah, maksud saya gitu, sometimes kita harus respect. Kita harus taruh dia, wow, justru semakin kita mengenal grace, kita akan semakin gracious, katakan. Saya akan semakin gracious. Kalian akan semakin pengampunan kepada orang-orang di sekitar kalian. Kalian akan semakin gampang untuk membuka hati, untuk gak takut, untuk di take advantage sometimes. It's okay. Karena waktu kita di take advantage, Tuhan akan berikan lebih banyak favor and grace. Kalian gak perlu takut, aduh gue udah diinin. Kalian gak perlu perhitungan. Karena kalau kalian perhitungan begini, ini dari pengalaman pribadi saya. Kalau saya merasa, aduh ini orang udah take advantage saya. Saya bilangin, Yud kamu jangan mau di take advantage lagi ya, sekali lagi ya. Sering kan kita kayak gitu ya. Kita udah ditipu sekali, jangan mau ditipu-tipu lagi. Ya benar, saya bukan bilang suruh jadi tipu tiap hari gitu, ditipu tiap tahun, bukan. Tapi adalah hal yang lain kalau kita bilang kita ditipu. But thanks God, thanks be to God, Tuhan akan berikan jauh berlimpah, berkat-berkat untuk merestorasi, memulihkan kehidupan kita. And kita tetap hatinya tidak bitter saudara. Itu 2 hal yang sangat berbeda. Sama satu lagi yang begini, udah nipu gua nih ya, sekali cukup. 2 kali cukup. Kayak preman banget ya. Awas ya ketiga kali ya. Seringkali kita kayak gitu. Terbatas. Itu manusia. Tapi Tuhan kita bukan orang seperti itu. Tuhan kita yang hidup di dalam kita itu. We are different. Amin. Nah, kita langsung pergi ke Yohanes 4. Ini jadi saya mau hari ini lebih fokus di Yohanes 4 di mana orang Samaria itu, wanita Samaria itu waktu dia dijamah Tuhan. Nanti kalian baca Yohanes 3 itu yang tadi mengenai Nikodemus di mana kita itu sebenarnya itu kita seperti itu. Akan ada perbedaan yang namanya usaha daripada manusia untuk mencari Tuhan. It's about human, kita itu dengan kepintaran kita mencari Tuhan sama orang Samaria ini, wanita Samaria ini. Lanjutkan di Yohanes 4. Oke, Yohanes 4 ayat 1. Hold on ya, sabar sama saya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Terus kan, ini keren banget. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Saya mikir gitu ya, ini kan sebenarnya
Orang-orang pada tahu nih, Yesus itu membaptis lebih banyak. Berarti pelayanannya sukses dong. Walaupun dia memang ditolak, Yesus itu ditolak betul. Tapi kan orang-orang Farisi udah pada ngomongin nih, si Yesus itu ya, sekarang dia udah muridnya lebih banyak loh daripada Yohanes. Baptis juga lebih banyak. Kalau saya jadi Yesus ya, saya stay. Nggak bakalan gue pergi. Ini hawa gue dong sekarang nih, kesuksesan gue, this is a time for me to shine. Iya dong. Kalau iya dong, Yesus enggak loh. Ini saya baca gini 2, 4, 5 kali saya bingung loh. Udah tahu begini kok Yesus malahan pergi. Dia itu enggak krisis yang namanya kesuksesan. Tahu gak sih? Dia enggak krisis nih. Gini nih, gue punya mimbar nih. Ini pelayanan gue sekarang. Nah lu lihat kan? Lu lihat kan gue nih? Sekarang banyak nih orang yang datang ke gue. Sekarang dibaptis gini. Dengerin dong nih. Banyak orang bertobat karena pelayanan saya. Bisa dong dia ngomong begitu? Yesus itu gak pernah krisis. Dia gak pernah insecure loh. Sampai saya bilang luar biasa banget ya Tuhan ya. You are so beautiful. He is so beautiful. Ia meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Galilea di atas, Yudea di bawah. Oke? Lanjutkan dulu, teruskan dulu. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ia harus melintasi Samaria. Memang Samaria itu dilewatin. Jadi ini Yudea di atas Galilea. Oke? Samaria di tengah. Enggak sampai pas di tengah tapi di sini. Antara ini dan ini. Tapi Samaria ini adalah tempat di mana selalu orang-orang Jewish itu tidak suka. Jadi Samaria ini second class lah. Ngapain gue lewatin Samaria? Jadi mereka biasa selalu mengambil rute yang lebih jauh untuk menghindari Samaria. Samaria bukan tempat yang sesuatu yang didatengin oleh orang Jewish. Tapi Tuhan Yesus bilang, ia harus melintasi daerah Samaria. He must, kalau di sininya dia katakan harus, gue harus. I have needs to go to Samaria, I have needs. Saya punya ini ya, note saya udah berantakan semua ini. Dia bilang dia punya harus melintasi daerah Samaria. Dia punya keharusan untuk datang. Kenapa? Kenapa saudara? Karena ada satu wanita. Bukannya satu jemaat. Bukannya 500 orang. Ya kalau 5.000 orang, 500 orang datang, Yesus worth it lah ya. Iya dong. Dia datang cuma buat satu orang. Satu orang is more than enough. Mending orangnya baik. Tunggu dulu, saya belum kasih tahu kan backgroundnya. Udah pernah merit berapa kali? 5 kali. Di sini saya tahu nggak ada yang merit 5 kali. Puji nama Tuhan. Kalau nggak saya bisa pingsan untuk nggak pingsan. Saya tahu Yesus akan bersama saya menguatkan saya. Tapi this is 5 times. Do you know aku sampai pergi gitu ya. Kamu tahu Pamela Anderson? Itu baru 4 kali, Bo. Saya sampai nyari itu 5 kali artis siapa aja ya, gitu ya. 5 kali, it's not 2 times. It's not 3 times. Bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, 5 kali. Ada yang lebih banyak, ya terserah pokoknya. Di sini pakai untuk 5 kali. It means that grace is more than enough. It's always more than enough. Mau 5 kali, 5 kali pun sekarang masih juga gak berhasil juga. Dia masih living adultery, masih dalam perjinahan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Backgroundnya kayak gini loh saudara. Kita gak jengkang kan, kalau kita jengkang banget dengerin gini. Orang datang di sini aja sedikit gimana aja kita udah jengkang, udah aduh males, udah judging dan segala macam. It's us, but Jesus, dia punya hati besar luar biasa. Kasihnya itu luar biasa. Tuhan saya bilang waktu saya menyiapkan ini, saya bersyukur banget. Saya bilang Tuhan, gue mau kayak gitu Tuhan. I wanna have a heart, kita semua akan punya hati yang seperti itu saudara. Semakin kita dibukakan oleh Kristus seperti ini, kalian akan sama seperti dia. Mau? Amin. Kita akan penuh dengan kasih. Lanjutkan, teruskan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf.
Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari itu kira-kira pukul 12. Tadi Nikodemus datangnya jam malam-malam. Ya kan? Ini pukul 12, siang-siang. Tapi dua-duanya tetap aja takut ketahuan. Betul? Lanjutkan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Bayangkan, Yesus minta minum kepada orang Samaria. Padahal orang Samaria itu second class tadi saya bilang. Kalau Yesus tuh kan orang Jewish, dia dealing sama orang Samaria tuh itu turun kelas. Tahu gak sih turun kelas? Tapi dia udah pertama mau duduk di situ, mau dealing, bahkan dia datang ke Samaria untuk bertemu dengan wanita ini. Lalu dia bilang, berilah aku minum. Beri aku minum, orang yang minta berarti dia merendahkan diri di hadapan orang Samaria ini, betul? Minta, berilah aku minum. Teruskan. Ask a favor dari wanita itu. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Lanjutkan. 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi, ini dikatakan, minta minum kepadaku seorang Samaria. Dia aja sampai bingung. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, itu di dalam kurungnya. Lanjutkan 10-nya. Jawab Yesus kepada, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah saudara ya, ini jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Karunia di sini itu dari firman Tuhan, katakan bisa dibuka di ininya. Artinya dorea itu it's a karunia, it's a free living, it's a freely gift. Pemberian yang diberikan dengan cuma-cuma. It's a gift of God. Jadi diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Jadi nggak ada sesuatu yang diambil dari wanita ini, tapi diberikan secara cuma-cuma. Dan dia berkata, berikan aku minum. Sayang, kalau engkau tahu yang aku katakan kepadamu saat ini, engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Air hidup di sini artinya adalah it's a free living water. Tadi dikatakan kalau kita ada di sini kita akan diberikan it's a living water. It's a Zoe. Di situ dari akarnya itu adalah Zoe, dari Zoe, di mana living water itu living, it's his own living. Kenapa? Di sini dikatakan lagi ya. Ya, di sini ya. Sorry ya, sebentar ya. Oke, the gift of God, Dorea, it is given by God. Dipakai untuk gift of Holy Spirit. Ini banyak dipakai, kata-kata Dorea ini dipakai untuk the gift of Holy Spirit. Kalian the gift of Holy Spirit dapat atau bayar atau dikasih? It's free. Amin. The gift of righteousness. The gift of righteousness yang kita sering ngomong katakan itu pakai kata-katanya juga Dorea. The same thing like this. If you know the Dorea, okay, and the gift of grace. Without a cause, tanpa harus ada apa-apapun, ada penyebabnya, dia gak perlu penyebab, dia berikan aja. Katakan amin. Kita semua dikatakan the grace of God tanpa kita berusaha. Apakah karena kalian berdoa lebih banyak? Apakah karena kalian mungkin lebih baik daripada yang lain? Kalian mungkin di sini puasa lebih panjang daripada yang lain? No, it's given tanpa ada alasan. Lanjutkan. Yang tadi freely, without a cause, in vain, cuma-cuma. Tuhan berikan dengan cuma-cuma, makanya orang ada, orang ada yang namanya hidupnya berantakan, tapi tetap aja anointed. Kemarin kita ngomong, oh kok banyak ada hamba-hamba Tuhan, masih dipakai Tuhan loh. Tapi dia anointed loh, anointed banget, tapi hidupnya berantakan. That's our God. Kalian gak usah pusing, gak usah ngiri. Tapi kalian tahu bahwa Tuhan waktu dia memberikan, dia gak ambil balik saudara. Dia bukan orang yang habis ini ambil balik. Kamu kemarin udah saya kasih berkat, makanya saya ambil balik. Besok-besok saya ambil balik kalau kamu bandel ya. Kalau kita mana kita mungkin bisa begitu. Mami kasih mainan ya. Tapi kalau misalnya dengan syarat.
Manusia itu bisa limited, terbatas, tapi Tuhan kita enggak. Tapi dia akan sayang dengan kita dan dia akan membenahi hidup kita, saudara. Kalau misalnya hidup kita berantakan, kalian bakal banyak, Tuhan akan banyak dealing dengan orang itu untuk bisa apa? Untuk bisa membenahi. Karena dia sayang. Dia gak mau kita hancur berantakan. Tapi yang namanya the gift of God, dia tidak ambil lagi, saudara. Tadi di Yohanes 4 ayat 10, coba buka lagi. Nah, jawab Yesus kepada, jikalau engkau tahu tentang karunia ini. Ini ada dari satu translation, di BBE itu Bible Basic English ya. Dikatakan in answer, Jesus said, if you had knowledge of what God gives freely. Jadi benar-benar jelas dikatakan bahwa of what God gives freely and who it is who says to you, give me water, you would make your prayer to him and you would give you living water. And he would give you living water. Pelan-pelan ya. Sekarang Yohanes 4 ayat 15 sampai 18. The woman said to him, mungkin bahasa Indonesianya aja, sorry. Bahasa Indonesianya aja, it's okay. Kata perempuan itu kepada Tuhan, engkau tidak punya timba. Dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Dia masih berpikiran air. Padahal maksudnya adalah yang lain. Tuhan mengerti bahwa dia ini sebenarnya dia tahu kehidupannya manusia, perempuan ini. Dia punya suami 5, terus sekarang living in adultery, dan juga dia sekarang ini cari-cari, maksudnya dia mau ngomong itu, dia mau ngomong airnya itu bukan masalah air physical. Tapi masalah about going around, dia masih mencari yang namanya kasih, saudara. Semua daripada manusia pasti mencari kasih. Tapi kita selalu substitute dengan yang lain. Apakah itu dengan manusia, dengan pasangan kita, atau dengan anak kita, atau dengan kekayaan kita, saudara, atau dengan hobi, apapun itu, kita akan mencari. Kita akan mencari terus. Kita ini seperti orang Samaria itu, yang selalu mencari terus, padahal Tuhan saat ini ada di depan kita. Ngerti, saudara? Tuhan ada di depan kita dan dia siap untuk membukakan. That I am your savior, I am your Messiah, what do you need? Jangan lagi pergi mencari-cari yang namanya kasih di tempat-tempat lain. In the wrong places. Kalian pikir kalian bisa dipuaskan di tempat lain. Saya selalu pikir saya bisa dipuaskan. Yes, hari Minggu sih pasti semua fokus. Saya tahu. Semua pasti di sini fokus. Tapi ntar hari Senin, hari Selasa, ntar pas yang namanya hari-hari di mana kita mengalami kesulitan, yang banyak yang kata kita kebentur sama masalah demi masalah, kalian lari kemana? This is actually gambaran di mana kita harus larinya dibukakan. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau saya yang mencoba untuk lari ke Tuhan, siapa yang tahu kadang-kadang kita nggak sanggup. Maunya sih gue confess I am the righteousness of God in Christ. Pastor, kalau hari Minggu nggak ada masalah, lagi dibilangin khotbahin gini, apalagi baru PW baru selesai kayaknya, wow. Apalagi tadi Fedri loncat-loncat misalnya, hari ini bukan Fedri, cuma Fedri loncat-loncat kayaknya bawaannya gue mau loncat deh. Kayaknya excited banget. Tapi kalau yang namanya lagi masalah, menghimpit, kita berbuat kesalahan, siapa yang sering berbuat kesalahan? Sering kan? Kesalahan itu ada yang besar, ada yang gede, sama aja semua kesalahan. Loh betul, ada yang besar, ada yang gede, ada yang besar, sama aja ya. Masih ini aja contoh saya salah. Dan saya tidak tahu dan tidak sadar kalau saya salah. Senang bangun kan? Tadi tidur. Tapi benar saudara, waktu kita, kadang-kadang kita pikir, oh ya saya berbuat, aduh ini parah banget loh, aduh aku tuh kemarin parah banget loh. Kalian gak usah parah aja ya, di pikiran aja. Kita jatuh di dalam pikiran aja, di dalam pikiran terus gitu ya. Itu cukup untuk bisa kondem kita. Cukup untuk bisa menghancurkan kita. Cukup untuk iblis itu bisa, bahkan kadang-kadang bukan kita yang berpikiran jelek, itu iblis bisa taruh pikiran-pikiran negatif. Makanya kita kalau misalnya, kenapa ya gue? Kalau pikiran itu belum tentu it's you. Karena iblis selalu pakainya apa?
pakai nama kita kan. Kamu ini gembala GBC, kok bisa? Istrinya Pastor Yudi, kok bisa? Lihat tuh suamimu baik banget. Kamu pret. Ya kan? Lihatin suami kamu, wah luar biasa dia gak pernah ini. Kamu. Coba lihatin istri kamu, suami kamu. Tuh kan, dia mah bener-bener setia. Kamu coba pikirannya macam-macam kan? Itu udah cukup, itu iblis akan pakai nama kita. You. It's like your fault. Kalau kayak begini kita harus belajar yang namanya cuek. Benar, cuek. Dan kamu harus mulai belajar memang yes. Emang sih saya bisa berpikiran salah dan ini. Tapi I am still the righteousness of God in Christ. Itu yang harus kita sering saudara ingatkan. Sering ingatkan. Lanjutkan ya. Kan dia bilang tadi jadi wanita ini masih pikirannya masih yang natural. Yang alami, teruskan. Apakah engkau lebih besar dari Bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dia dikasih tahu bahwa ada air, kalau aku berikan air minum, itu engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dia bilang sebaliknya air yang akan aku berikan kepadamu akan menjadi fountain, menjadi mata air. Menjadi mata air. Di sini mata air, di sini fountain ini saudara ya. Itu nanti saya kasih ya, teruskan ya. Teruskan dulu ya. Dia bilang katakan di sini. Yang sekarang bisa nggak buka yang 15 sampai 18 ayatnya. Itu akan ntar saya bahas yang tadi. Fountain, mata air. Yang akan terus, kata perempuan itu kepada Tuhan, berikanlah aku air itu. Dia mau air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dia ini orang yang nggak ngerti bahwa ada yang namanya Yesus. Kalau kalian itu bukan lagi seperti orang Samaria yang mesti minta lagi. But he is the living water inside of you. Dia sudah ada di dalam kita. Kalau kalian saat ini mengalami yang namanya kehidupan yang belah. Atau kalian ada masalah-masalah yang sangat menghimpit. Saya gak bilang, saya gak ketawain, oh iya lu masalah lu mah kecil. Enggak. Saya bahkan bilang banyak dari kalian yang mengalami masalah-masalah yang sangat-sangat pelik. Sulit sekali. Bahkan untuk besok, untuk 2 hari kemudian aja kita masih gak kebayang. Tapi saya mau katakan, Jesus itu ada di dalam kita. He is the living water. Terus lanjutkan, 15, 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Sebentar, Yesus bisa gak langsung kasih? Bisa. Dia bisa langsung kasih the living water. Tapi kenapa Yesus katakan pergilah, panggil suamimu dan datang ke sini? Pertanyaan kedua, apakah Yesus tidak tahu? Tahu gak dia keadaan wanita ini? Tapi dia sengaja kan? Panggil dong suamimu. Lanjutkan, 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. I have no husband, kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Saya gak perlu bahkan menjelaskan secara artinya apa, ngomongnya apa, dari terjemahan mana. Saya begini aja udah sangat terhibur saudara. Dari bahasa Indonesia punya Alkitab. Tepat katamu. Benar sih, tepat bahwa engkau tidak punya suami. Dia tidak punya satu hati di mana hati yang menghakimi dia. Tepat sih katamu. Kalau saya orang datang udah dengan begini begitu, dengan keadaan ini berantakan, kita manusia bisa bilang, ya iyalah, nggak punya 1 suami sih kamu, punya 5 kan? Ngaku, punya 5 kan? Ya itu memang salah kamu, sampai 5 kali, kok nggak mudeng-mudeng, kok nggak bertobat-tobat, kok sampai kalau buat kesalahan bisa berulang-ulang kali? Seperti kita kan seperti itu, kita ini orangnya kan sering kali. Saya sering banget
lemparin batu ke orang. Tuh emang ya, heran deh. Tuh orang kenapa sih? Sekarang kalau lagi share karena saya sakit hati atau bukan sakit hati sih, kesel, kecewa, nggak sampai sakit kok hatinya. Saya bilang, kenapa ya orang itu tendensinya itu punya jatuh ke lubang yang sama. Baru saya ngomong gitu, ntar pasti Tuhan ngomong pelan-pelan ke saya. Kamu juga sama. Bener. Saya sering banget, kamu ini kenapa sih bikin keputusan salah melulu, yang itu lagi. Tapi Tuhan bilang, makanya saya suka bersyukur, benar-benar mengucap syukur Tuhan Yesus itu baik. Dia itu luar biasa sabar. Dan dia ingatkan itu, kita itu dikoreksi bukan untuk dijerumuskan, dijatuhkan. No, dia mau kasih tahu kita, that you are still you are still the righteousness of God in Christ. In me, you are righteous. Itu luar biasa banget. Lanjutkan ya. Benar katamu. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan ada sekarang padamu dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Benar kan? Dia bilang benar, lu gak punya suami. Sebab engkau mempunyai 5 suami. Ini sebenarnya Tuhan itu cuma memberikan fakta. Kalau saya lihat, dalam hal ini engkau berkata benar. Dia memberikan fakta, tapi the Spirit of Christ, Spirit of Grace itu tidak akan pernah menjatuhkan kita, saudara. Dia justru membukakan. Kalau di sini kan di well said. Bahasa Inggris saya, the woman answered, I have no husband. Jesus said to her, you have well said. Dibilang, you have well said. Kamu benar bilangnya. I have no husband. For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly. Well said artinya itu mulia. Kamu mulia banget ngomongnya. Jarang loh saya dengar orang konseling gitu. Kamu mulia banget loh. Luar biasa, kamu hebat. Ci, saya narkoba, kamu hebat. Jarang lah, jarang. Saya udah 1 tahun gak bayar ini tunggakan ini. Kamu luar biasa. Kamu mulia. Jarang, saudara. Jarang, seriously jarang banget. Kalian pergi ke kita pun, ke saya pun datang, saya gak bakal ngomong gitu. I can guarantee you. Tapi maksudnya, it's amazing. Ini ya, kalian lihat ya, kalau the love of God, itu luar biasa. Dia punya begitu berkelimpahan kan, ya kan? Dia bilang tadi katanya orang pada gak terima kan, gak menerima dia di mana? Di Yudea. Ya udah, gue jalanlah ke orang yang mau menerima, dia pergilah ke Samaria. Tanpa ada perubahan yang namanya konten daripada kasihnya. Itu luar biasa, tetap ada dan tetap kualitinya tetap perfect. Kalau kita yang namanya di reject sama orang kadang-kadang, ya itu pasti berubah lah. Ntar ya, gue jangan deket-deket sama dia pokoknya. Dia kan orangnya udah begini-gini. Itu manusia. Tapi puji nama Tuhan, the living water is inside of us. Dia ada di dalam kita dan dia yang akan menjadi fountain, mata air itu meluap-luap di dalam kita, saudara. Saya berdoa ini semua tidak kita alamin cuma waktu pertama kali, oh the grace found us. No, he found us and he is in us and he is the supply. Dia tetap ada loh di dalam kita loh. Dia gak pernah hari ini selesai, oh hari ini I found you. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, I found you. Terus dia tinggalin kita. No, the effect itu ada tetap sampai sekarang. Ntar akan saya bukakan itu yang kata-katanya sampai sekarang masih ada. Teruskan. Dengan mulia, baik, hebat, sempurna tadi well said. Oke? Dari kata-kata kalos. Well, usually morally. Halo gitu kan. Terus well, good, full well. Beautifully, finely, excellently. Artinya ini ya, yang tadi well said, kamu berkata dengan tepat. Itu artinya seperti itu. Beautifully, you're fine. Excellent, kamu excellent. There is, so that, you have to, nih dengerin saya. So that, there shall be no room for blame. Dia ngomong gitu supaya kalian tuh gak feel condemned. Supaya kalian gak merasa blame. I blame myself. Dia itu berikan yang namanya no room.
Itu Yesus kita. Itu Yesus kita. Dia gak kasih room untuk yang namanya condemnation. Terus dia kenapa mesti ngulangin lagi? In that you spoke truly. Why? Mesti 2 kali. Ya, kamu baik ya. Ya, kamu excellent. Kamu katakan itu dengan tepat, dengan excellent, dengan sempurna, dengan mulia. Supaya kenapa kita tuh berani untuk mau membuka. Karena orang berdosa, saudara, itu sulit. Pasti ketutup. Pasti lari. Pasti takut. Tapi saya mau bukakan bukan kita. Saya mau bukakan Yesus hari ini. Di mana dia datang bahkan kedua kali dia bilang you spoke truly. 2 kali. Kenapa? Just to make sure. Kata Tuhan, just to make sure I repeat this love, dia bisa confirm ke kalian bahwa you are not to blame. Saya mau katakan hari ini apapun kesalahan kalian, masalah kalian apapun juga saat ini, you are not to blame. You are not to blame. Yesus, dia yang selalu mengangkat kita. Dia mau bilang katakan, it's okay. Lanjutkan ya. Truly yang tadi dari Aletes. Kalau truly yang tadi yang you spoke truly itu artinya ya kamu honest. Kamu katakan yang benar, jujur, terbuka. Sekarang kenapa? Tadi saya bilang Tuhan itu bisa kasih kan sebenarnya kan. Langsung aja kasih living water. Kenapa dia mesti bilang dulu, panggil dong suamimu. Padahal dia juga tahu dia nggak ada suami saat ini. Dia punya 5 suami dan dia sekarang tinggal dengan bukan suaminya. Kenapa Tuhan mesti bisa membuka? Kenapa sih? Mau tahu. Dia bisa langsung ngomong, kamu kan punya 5 kan? Dulu kan punya 5 suami kan? Sekarang kan kamu kan living in adultery kan? Sekarang kan kamu kan berzina dengan orang lain kan? Kamu kan wanita jalang kan? Bisa. That's the truth. Sama-sama the truth loh. Sama-sama fakta. Ngerti gak bedanya? Yang satu fakta, dua-duanya fakta. Tapi Tuhan membungkus sedemikian fakta dengan kasih-Nya sehingga you don't feel condemnation. Kita gak perlu merasa salah lagi. That's how God is so good. Dia kenapa mesti bukakan? Karena dia itu mau kita itu membuka diri kita. Dengan free will kita. Jadi kita waktu kita buka kelemahan kita itu dengan free will saudara. Tuhan itu tidak bisa memaksa. Tuhan itu tidak bisa memaksa orang untuk menjadi humble. Ayo loh, rendah diri, harus. Nggak bisa. We need to humble ourselves itu dengan cara membuka. Karena Tuhan mau kita tahu bahwa walaupun Yesus udah tahu kita begitu rongsokan dan berantakan dan segala macamnya kita, tapi Tuhan tetap sayang kan. Suami saya, dia sayang sama saya apa adanya. Amin. Dari saya kurus, saya punya anak, gede, tambah gede, dan tambah gede. Sampai dia nunduk terus, gak berani ngelihat saya. Dari yang namanya pakai make up cantik, sampai gak pakai make up cantik, sampai keriputan nanti. Tapi saya tahu Tuhan akan always renew my youth dan tidak akan ada keriputan. Haleluya. Sangat minimum, Jesus, amen. Remember that? That's my special request. Tapi poinnya adalah saya akan sangat secure. Waktu saya gede pun hamil, dia tetap sayang sama saya. Bukannya terus dia bilang, gede banget sih. Ampun deh, saya dulu married gitu. Misal ada loh, kita di sini ketawa, tapi ada suami kayak gitu. Nggak usah angkat tangan dari sini deh. Ntar saya kuliahin lagi, saya khotbahin lagi. Tapi memang ada. Saya ngomong gini bukan lip service saudara ya. Tapi memang suami saya seperti itu apa adanya. Dia gak pernah sekalipun bilang, you are too big. Nancep banget ya, bub. You are too big. Di saat saya komplain, aduh gemuk banget ya, aduh gini. Dia cuma bilang, it's okay, I still love you. Seriously. Kalian tahu gak itu yang bikin saya nangis setiap saat? Enggak, seriously, saya bilang, Tuhan engkau luar biasa. Dia kasih kayak gitu, pengen nangis. Tapi itu luar biasa saudara, that's our God. When you know that you are messy. Waktu kita tahu kita berantakan. You know when you fall,
Kita nggak bisa get everything together, berantakan. Saya mau urusan kecil aja nggak bisa beresin kita. But that's when God wanna say to you, I still love you. I still love you. Dengan keberantakan kita, bahkan dia mengasihi kita waktu kita masih berdosa, saudara. Bukan waktu kita beres-beres, bersih-bersih semuanya, udah beres. No. That's our God. Tuhan yang lain mungkin cuma sayang sama orang-orang yang dibenerin. Oh ya, kamu udah bener belum hidupnya? Kamu udah nggak ngerokok? Kamu tatonya udah dihilangin. Mana bisa tato dihilangin juga susah. Kamu udah begini, udah gak begitu, udah bener hidupnya, barulah saya kasih. That's the world, saudara. That's the world. Tapi Tuhan kita, it's not like that. Tuhan kita justru pengen tahu keadaan kamu tuh separah apa sih. Padahal dia juga udah tahu. Dia cuma bilang, when you have that, gak apa-apa, I still love you. Teruskan ya, kita teruskan dulu. 18. Kata perempuan itu 19 sorry. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Dari pertama dia manggilnya Sir, terus dia panggil jadi nabi. Ini ada satu progresi di mana dia semakin ngerti siapa ini orang yang ngomong sama dia. Tuhan saat ini menjadi apa dalam kehidupan kita? Tuhan akan tetap pursue kita, dia akan tetap kasih tahu kita bahwa I am your savior. Sometimes in our life bisa kita merasa Tuhan tuh cuma segini deh. Tapi Tuhan mau katakan He is the supplier of everything. He is everything. Dia bukan cuma aksesoris dalam kehidupan kita. Dia bukan cuma objek yang kalian datang hari Minggu ke gereja. Oh iya, sekarang lagi ngomongin Yesus. No. He is everything. Dalam segalanya. Dalam marriage kalian, perkawinan kalian, dalam keuangan kalian. Kalian manage keuangan. Man, you need the Jesus. Put Jesus back. Tuhan, nih loh Tuhan, saya messy di sini, berantakan saya di sini. Tapi Tuhan, Engkau yang akan bereskan. Teruskan, 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan, lanjutkan 21. Kata Yesus kepada, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Dia masih gak ngerti. Dia pikir mesti menyembah di sini, mesti menyembah di sini. Padahal Tuhan katakan bukan lagi, akan tiba waktunya. Teruskan 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Teruskan, lanjutkan. Jawab perempuan itu kepada, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dia masih belum ngerti kan? Mesias akan datang. Padahal Mesias sudah di depan dia. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Cuma dengar namanya doang, tahu Mesias akan datang. Grace. Grace itu kayak gimana? No, grace is inside of you. Kita nggak usah memperdebatkan. Ini hyper grace, ini grace. It's all about Jesus. Semua gereja itu adalah gereja milik Tuhan loh saudara. Jangan kita pikir kita lebih care about other church atau orang lain daripada Tuhan. Jesus will make and he will reveal himself. He will. Karena dia kasih dia luar biasa sama mereka. Sama kita semua, sama orang-orang semua jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Lanjutkan. Kata Yesus kepada, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dia katakan, I am. Dia udah katakan. Kalian tahu, dengan Nikodemus dia tidak ngomong, I am. Padahal I am itu buat orang Jewish tuh langsung klik banget loh. Sedangkan dia ini backgroundnya Gentile, orang kafir. Dia tidak punya background yang namanya mengenai Alkitab. Dia tidak punya. Dia biasa-biasa, orang seperti biasa, tapi dia Tuhan datang untuk reveal, membukakan dirinya. I am. Adalah tempat di mana kamu perlunya apa? I am. Kalian butuh pasangan hidup. Pasangan hidup bukannya cuma pasangan hidup.
Tapi dari pasangan hidup itu engkau mengenal Kristus, kasih Kristus lebih sempurna lagi. Kita married untuk siapa? Semua yang udah konseling sama kita tahu, kita married buat ngapain? Buat punya anak. Buat punya anak gak perlu married, saudara. Lo betul. Itu sangat-sangat dangkal. Kita buat married supaya bahagia. Oh salah juga. Kalau cuma bahagia, kalau gak bahagia, terus lu putus, divorce. Saya married, it's for Christ. Supaya Kristus itu, saya bisa ngerti. Tuhan Yesus itu sama jemaatnya, kasihnya Tuhan kepada jemaatnya, seperti itu. Makanya saya married supaya ngerti yang namanya revelation mengenai Kristus dengan jemaatnya. It's all about Christ. It's all about Christ. Kalian punya anak juga sama, supaya kita ngerti yang namanya kasih Bapa kepada anaknya. It's all about Him. It's not about us at all. Amin saudara. Saya mau bukakan yang terakhir ya. Dia, yang wanita itu dia tinggalkan water potnya, lalu dia karena dia udah tahu apa? Ada satu yang namanya fountain, mata air. Ya dong, kalau lu punya mata air ngapain bawa-bawa kemana-mana bawa tempayan? Mau ngapain? Oh ya saya butuh ini. Enggak. Jesus is in you. Kalian gak perlu datang ke sesuatu tempat ataupun minta sesuatu pada saat-saat tertentu. No, He's in you. Betul? Gak perlu melakukan ritual dulu baru mendapatkan. No, gak perlu. It's inside of you. Kalian gak perlu untuk mendapatkan berkat harus pergi ke orang misalnya. Atau ke tempat mana. No, dia sudah ada di dalam kita saudara. Amin. Jadi dia lepaskan itu water pot, dia menjadi apa? The true witness, saksi yang luar biasa. Yohanes 4 ayat 14 katakan, saya mau satu aja, saya tutup abis ini. 4 ayat 14, Amplified-nya bilang gini, but whoever takes a drink of the water that I will give him shall never be thirsty anymore. But the water that I will give him shall become a spring of water welling up, flowing, bubbling within him into for eternal life. Jadi kalau orang yang minum Yesus dari Yesus, ya, kita akan menjadi orang itu penuh dengan mata air yang, jadi airnya ini nggak cuma diem saudara. Dia bubbling. Kenapa orang kadang-kadang suka so excited ngomong Yesus? Kayak ada kehidupan yang deras gitu loh. Bursting up. Amin? Yang bursting up kayak orang-orang, dia itu sampai keluar gitu. Nah ini ya, kata-katanya ya, dari complete study Bible, itu it involves leaping for joy. Jadi jangan kita juga kalau misalnya ngeliatin orang-orang yang mengenal pertama kali kita terima Tuhan Yesus, kalian tuh kayak orang excited. Ada living involving leaping for joy. Ada satu sukacita yang gak bisa dibendung saudara. Yang tidak dibuat-buat. Dia bisa melompat berjingkrak untuk bersukacita. Kita jangan nyalain Fedri yang suka jingkrak-jingkrak. It's okay, let him be. Saya juga gak condemn orang-orang yang gak jingkrak-jingkrak. Oke? Tapi akan ada involve yang namanya orang tuh gak bisa. Namanya kita tuh manusia fana tadinya. Terus Yesus yang sebegitu dahsyatnya, kasihnya dan hidupnya yang berkelimpahan itu, the everlasting, the abundant life itu, hidup dalam kita, itu gak bisa ditahan-tahan. Amin. Dan ini, the passive voice ini, dibilang katanya receiving the action of the verb. Jadi dia ini, verbnya ini dia receiving. Nah ada lagi yang lebih bagus lagi. It usually takes a form of the verb to be expressed, the passive. Jadi kita ada text form of the verb. Jadi kita kan mendapatkan kan, pasif kan. The perfect tense ini describe an action or more correctly a process that took place in the past. Jadi ini kadang-kadang kita, misalnya kamu mengalami itu in the past, ya. The results-nya in way of which have continued to the present. Jadi
Pokoknya gini deh, simpelnya ya. Waktu kita mengalami yang namanya Tuhan itu bertemu dengan kita pertama kali, sampai sekarang itu efeknya masih ada. Nah, waktu kita ulangin lagi perlu gak Ci? Tetap get alone, waktu kita mengalami get alone sendiri sama Tuhan. Itu yang namanya, kita diingatkan lagi bahwa living water itu udah ada di dalam kita. Dan itu continue, terus-terusan, efeknya ada sampai nanti, sampai terus-terusan. Jadi sebenarnya the true living itu, yang hidup yang ada, yang the true life, abundant life itu ada di dalam kita already. Tapi kalau misalnya, Ci gimana maksudnya kalau misalnya saya merasa lonely, saya merasa kesepian, saya merasa bosen, saya merasa kayaknya stres. Pernah gak kalian mengalami masalah seperti itu gak sih? Karena saya struggle dalam beberapa lama ini, saya struggle sekali, saya sampai bilang Tuhan, padahal kita bilang kita udah mengalami yang namanya grace. Ada beberapa orang yang saya sense, dan saya juga mengalami, dan juga orang itu ngobrol sama saya, bahwa katakan memang masih bisa gak orang kalau udah grace, terus mengalami stres? Bisa. Karena kita matanya kadang-kadang tidak tertuju kepada Kristus. Tapi saya mau ingatkan hari ini bahwa the living water is Jesus himself, ada di dalam kita dan efeknya terus sampai sekarang. It's already in you, it's already in me. Dan itu kadang-kadang itu bisa akan membuat kita tuh semakin bergairah. Kita cuma perlu bilang buka hati. I got one thing di mana kita itu jangan pernah malu buka hati saudara sama Tuhan. Kayak tadi dibilang, bring me your husband dong. Tuhan akan bilang gitu, bring me your husband dong. Supaya kenapa? Dia mancing supaya kita terbuka saudara. Karena waktu kita terbuka, dia akan masuk. Dia akan menjadi mata air. Yang akan memberikan kehidupan. Itu dia akan burst out. Akan keluar saudara. Kalian gak perlu ngeliat ke kiri, ke kanan atau mencari-cari lagi. No, the secret is with us. In us. The secret is in us. Kalau kalian sekarang ada yang mengalami kelelahan. Kayaknya capek, bosen. Bahkan yang pelayanan saya mau katakan. It's okay. It's okay. Kalian keadaannya apapun, it's okay. Yuk, praise and worship. It's okay. Kalian justru sekarang saatnya lah kalian datang kepada Tuhan. Tuhan, Jesus, you are the living water within me. Engkaulah air kehidupan itu. Kenapa dibilang, dan dia itu dibilang supply-nya itu ya, overflowing. Kan Tuhan bilang katakan, aku akan berikan kau tanah perjanjian. Mana dipenuhi, overflowing. Bukan cuma dipenuhi filled, tapi dia katakan filled with overflowing. Overflowing itu selalu overflow, selalu berkelimpahan. Kita mungkin ngambilnya sedikit, it's our part to take. Tapi Tuhan katakan, I supply you with overflowing joy, with overflowing peace. Dengan damai yang berkelimpahan itu aku berikan. Karena dia punya supply pasti lebih besar dari kita saudara. Hari ini kita bilang katakan pada Tuhan, Tuhan, I'm ready to take more from you. I dare to take more from you. Ambil dari Tuhan itu lebih banyak lagi saudara. Jangan pernah kita settle hanya segini-segini aja. Detik kita makan segini, besok mungkin kita gak kurang lagi segini. We cannot, gak bisa cuma segini doang saudara. Biasa-biasa aja, gak bisa. It's just Tuhan itu mau lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Take more from me. Waktu Tuhan Yesus dia kembali murid-muridnya, justru dia merasakan apa? Refresh. Kalian tau gak Yesus tuh luar biasa, dia tuh sampai merasa refresh, dia punya kepuasan, dia punya refreshing, satu kesegaran kalau ngelihat kita ngambil sama dia. Wow, kita ngambil sama dia. Tuhan katakan, I'm refreshed. I can rest now. That my child, anakku, take more, take more. Saya di sini, kita semua di sini siap untuk menerima lebih lagi dari Tuhan. Saya mau ajak semua daripada kita menyembah Tuhan hari di sini.
Kita sembah Tuhan, kita alami dia lebih lagi. Even for 5 minutes, 2 minutes, berapapun kalian just let go. Be free, lepaskan, bebaskan. Kalian mungkin ada yang mengalami tekanan demi tekanan. This is the time Tuhan punya supply itu akan mengalir lebih banyak lagi. Dia selalu supply. Kita yang kadang-kadang takut untuk ambil dan untuk ambil. Dan biarkan dia yang punya kita, dia tahu segala-galanya. Biar dia yang beresin segala-galanya. Everything, yang mana. Isn't that beautiful? Dimana Tuhan Yesus itu seperti itu. Dia mau reveal, I am your savior. Mari bangkit berdiri. I am your savior. I am your Messiah. Who takes everything, semuanya saya urusin. Saya rawat, saya pegang kamu. Saya terima kamu apa adanya. Jangan takut lagi. Thank you Jesus. Saudara-saudara, mari kita we just want to worship God. Let Him be the King. He is our Jesus. Dialah segala-galanya. Thank you Jesus. You are good, Lord. Bless you, Jesus. You are good. Say thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bless you, Lord Jesus. Surely there's the dawn away. Your love for me will never fail. Relentless love pursued my soul. Till condemnation lost its hold. You took my sin, the just for the unjust. You make me yours through your redeeming blood. No other word, no other words can qualify. Bless you, Jesus. You paid in full salvation's price. I'm given life by His God's hand. To worship you with all I am. You took my sins, the just for the unjust. You made me yours through your redeeming blood. Conquer death, reversing every curse. You broke the chains, you tore the veil. Glorious King, the name above all names. You paid in full, you rose to reign. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. No other works can qualify. You paid full salvation's price. I'm given life by His God's hand. To worship you with all I am. You took my sins, the just for the unjust. You make me yours through your redeeming blood. Conquer death, reversing every curse. You brought the chains, you tore the veil. Glorious King,
You are amazing God. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu melimpah saat ini. Bahkan keluar saat ini dari hati kami Tuhan. Kau tidak pernah kemana-mana, Kau tidak pernah meninggalkan kami. You are inside of us. Dan saat ini sebagai mata air itu Tuhan, bubbling out Lord Jesus and bursting out all the abundant life inside of us. Kasih-Mu, kehidupan yang berkelimpahan itu ada di dalam kami saat ini Tuhan. Dan saat ini keluar, membasahi setiap tanah-tanah yang kering, membasahi setiap area-area kehidupan kami yang gelap, membasahi setiap ya Bapa yang kekurangan, membasahi setiap yang mengalami kesakitan Tuhan. And I speak right now, your living water come out in Jesus name already. Aku berdoa minister Tuhan, layani setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Layani Tuhan Yesus. Thank you Jesus. And I speak right now the grace. Kasih karunia-Mu melimpah saat ini Tuhan. Your supply is always abundant. Supply daripada penyediaan-Mu itu selalu berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. And I speak healing right now in Jesus' name. And I speak restoration in Jesus' name. No other name like you, Jesus. Above all names, above all names, Jesus. Anak-anakku, ke Tuhan katakan, anak-anakku, Engkaulah ahli warisku, dan Engkaulah kesayanganku, Engkau biji mataku, Engkau tidak akan pernah aku lupakan, dan Engkau adalah aku menjadi senang dan bahagia when I see you smile. Not when I smile, but when you smile, says the Lord. When you smile, I'm happy. My beloved children, there is no room for blame. Nggak ada lagi ruangan untuk dipersalahkan. Tidak ada lagi ruangan untuk merasa bersalah. Karena Engkau adalah satu dengan aku, kata Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, aku berdoa saat ini. Dan aku percaya saat ini kami semua mengalami kelimpahan. Kami mengalami hidup itu Tuhan, yang berkelimpahan itu saat ini mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Always flowing and flowing and flowing and greater and greater and greater. Dan itu akan membawa kesembuhan, dan itu akan membawakan pemulihan, dan itu membawakan satu keberanian. Tidak ada lagi ketakutan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada lagi yang ketakutan. Yang ada adalah satu keberanian untuk datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. When I touch something Lord, it will be life. Akan ada satu kehidupan, akan ada satu kehidupan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih, terima kasih. Aku katakan saat ini kalau mungkin ada yang masalah di dalam bisnis, untuk particularly bisnis, Tuhan katakan, I am your El Shaddai. I am your El Shaddai. And I will make those payments made to you. Akan ada pembayaran demi pembayaran. Oh rabasyakaraman talabasyekere. Mari angkat tanganmu saat ini, terutama untuk kepala keluarga. Angkat tanganmu saat ini in Jesus name. Bahkan yang untuk bekerja dan juga untuk businessman, in Jesus name I speak prosperity. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir prosperity from heaven, the divine prosperity, the abundant supply. They will never stop and never end in Jesus name. Tidak akan pernah berhenti. Yang ada akan ada kelimpahan. Aku akan jadikan engkau menjadi orang-orang yang kaya. Orang yang kaya untuk memberkati banyak orang. Orang-orang yang diberkati untuk memberkati banyak orang-orang yang kekurangan. In Jesus name. Akan ada dari sini orang-orang yang mulai tidak takut untuk memberi. You know why? Because I am blessed. You are blessed because Jesus blesses me. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, the true riches
kekayaan yang sejati Engkau miliki di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Saya akan berdoa untuk teman-teman di sini yang mungkin belum mengenal Kristus secara pribadi, atau mungkin yang mendengarkan broadcast ini saat ini. Aku katakan kalau engkau belum mengenal Kristus secara pribadi, engkau belum mengenal yang namanya kehidupan yang berkelimpahan itu, saat ini engkau bisa berdoa. Saya akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, saya tahu saya orang berdosa, seperti wanita Samaria itu. Saya mungkin hidupnya penuh dengan dosa. Bahkan saya Bapak penuh tidak bisa morally unjustified, tidak bisa dibenarkan. Tapi saat ini aku mau datang kepadamu Tuhan, membuka diriku dan menerima Engkau sebagai Mesias, sebagai juru selamatku. Dan hari ini aku menerima Engkau Tuhan sebagai juru selamatku, dan Engkau akan menjadi mata air itu Tuhan, berkelimpahan, bubbling up Lord Jesus, dan akan memberikan kehidupan berkelimpahan itu, memberikan kehidupan yang luar biasa. Engkau menjadi raja dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini aku lahir baru. Hari ini aku menjadi anakmu, aku menjadi Engkau empunyaku Tuhan. Dan aku tidak akan Tuhan Engkau lepaskan sampai selama-lamanya. Aku adalah milikmu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Hallelujah Jesus, we bless your name. Oh we bless your name on high. Mari jemaat Tuhan, mari kita just take one time, just say thank you Jesus. I give you praise, for you are good. Hallelujah Jesus. Lift up your voice and just say Jesus, blessed be the name of the Lord. Let it flow, let it flow. Blessed be your name, oh God. Blessed be your name on high. Blessed be your name. Blessed be your all the praise. Kami tahu all the chains has been broken Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Mari kita angkat tangan kita saat ini, menerima berkat Tuhan melimpah. Hallelujah Jesus for all the blessings. Semua berkat daripada sorgawi turun atas kami semua Tuhan. Tuhan hari ini Tuhan, minggu-minggu ini Tuhan, kami diberkati Tuhan Yesus. Karena Engkau penuh dengan berkat, Engkau mengasihi kami. Apapun yang kami katakan akan mengalami keberhasilan. Apapun yang kami lakukan mengalami kesuksesan. Tidak ada lagi kemandulan dalam kehidupan kami. Tidak ada lagi kesalahan-kesalahan. Tidak ada lagi ketakutan demi ketakutan. Kami akan menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami kesuksesan demi kesuksesan. Dimanapun kami ditaruh Tuhan, di sekolah, di tempat kerja, di rumah tangga kami masing-masing, menjadi anak, menjadi orang tua. Tuhan, kami akan menjadi anak-anak-Mu yang diberkati. In Jesus mighty name kami menerima. Amin. Be dismissed. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Pastor Lita.